Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Amleni Putri dengan NIM 2300274 akan mempresentasikan materi tentang administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Eh, Daftar pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga proses, yang keempat kesimpulan, yang kelima peraturan dan perundangan yang mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat tersebut. Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah secara etimologis. Hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakatnya. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengertian menurut para ahli, yang pertama ada Kindred Leslie. Dalam bukunya School Public Relation mengemukakan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Yang kedua, Onong Effendi dalam bukunya Human Relations and Public Relations dan Management mengemukakan bahwa public relations adalah kegiatan berencana untuk menciptakan pembinaan dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi organisasi di suatu pihak dan publik di lain pihak. Yang ketiga, Ruslan mengatakan bahwa humas merupakan mediator yang berada di antara pendidikan organisasi dengan publiknya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa aktivitas humas adalah mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Ruslan juga memberi definisi tentang public relation dengan fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan. Pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen untuk menghidupi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dan peningkatan dan pengembangan sekolah. Manfaat dari administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, manfaatnya adalah dari hubungan sekolah dan masyarakat adalah menambah simpati masyarakat yang dapat meningkatkan harga diri sekolah, serta hubungan masyarakat terhadap sekolah secara spiritual dan material atau finansial, terutama di mata atasan langsung. Kanwil Depdikbud dapat meningkatkan nilai kreditasinya, khususnya bagi sekolah swasta, sedang sekolah negeri akan dapat meningkatkan tingkat favoritnya. Menurut Edward Bernay dalam Ruslan 2006, terdapat 3 manfaat utama humas, yaitu yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat.
masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Yang ketiga, berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Selanjutnya, menurut pakar humas internasional, dirumuskan yang pertama yaitu menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Yang keempat, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pemimpin demi tujuan dan manfaat bersama. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur informasi publikasi serta pesan dari badan organisasi ke publiknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Materi selanjutnya yaitu proses hubungan sekolah dengan masyarakat. Proses pertama yaitu penyusunan program. Penyusunan program Puskesmas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperlihatkan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah adalah pelaksanaan Puskesmas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Puskesmas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Puskesmas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dalam kegiatan dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Puskesmas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu yang pertama, efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai. Yang kedua, efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Beberapa hal yang termasuk pada pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, mengundang komite sekolah untuk membantu pemecahan permasalahan sekolah. Yang kedua, memperdayakan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, berperan secara aktif dalam semua kegiatan masyarakat yang mendukung program sekolah. Yang keempat, melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya budaya belajar, budaya disiplin, budaya sopan santun, dan pelaksanaan perintah. Dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan bahwa administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi hubungan kerjasama sekolah dengan orang tua dan komite sekolah, hubungan sekolah dengan lembaga lain, dan partisipasi sekolah dalam kegiatan masyarakat. Kesimpulan dari materi yang sudah dibahas yaitu administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau Puskesmas merupakan jalinan komunikasi timbal balik antara sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Manfaat ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan. Membangun Puskesmas yang efektif memerlukan proses terstruktur meliputi penyusunan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Program harus disusun dengan cermat, mempertimbangkan aspek keuangan, karakteristik masyarakat, jangkauan area, sarana media, dan teknik komunikasi. Pelaksanaan melibatkan seluruh komponen sekolah dengan koordinasi yang baik antar bagian dan kegiatan. Tak lupa evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program Puskesmas. Selanjutnya, peraturan dan perundangan yang mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2020 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja UT Dinas TK, UPT Dinas SD, UPT Dinas SMP, dan UPT Dinas Sangga Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
penyelenggaraan pendidikan yang bebas KKN di Kabupaten Cilacap. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Dekat dengan salam, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.